Sering zonk pas ngitung volume gas hasil elektrolisis cuma gara-gara angka desimal ataupun mol elektron? Yuk, klik video di bawah ini biar tahu gimana cara eliminasi jawabannya. Halo Sobat Bima, kembali lagi di YouTube Bimbingan Alumni. Kali ini kita akan bahas lengkap materi pola soal TKA Kimia SMA bersama aku, Kak Arif, tutor kimia Bimbingan Alumni. Yuk, pastikan tonton video ini sampai habis. Kita langsung masuk soal pertama. Let's go! Halo Sobat Bima, kita masuk ke soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini mengenai afinitas elektron. Nah, afinitas elektron itu merupakan salah satu dari sifat atom, ya. Sifat-sifat atom lainnya adalah yang pertama, jari-jari atom, ya. Jari-jari atom. Yang kedua itu adalah afinitas elektron. Afinitas elektron. Yang ketiga adalah keelektronegativitasan. Oke, yang keempat itu adalah titik didih. Titik didih atau titik keleleh ya, sama saja. Oke. Nah, untuk afinitas elektron ini ya, kita kan harus melihat tabel periodik ya. Nah, di tabel periodik itu ya, dia ada yang disebut dengan golongan ya, ada yang disebut juga dengan periode. Jadi periode itu dari atas ke bawah bacanya ya. Ini periode. Periode, sedangkan golongan itu dari kiri ke kanan membacanya ya. Oke, ini disebut golongan ya. Oke, mari kita lihat soal nomor 1 ya. Data harga afinitas elektron X dan Y adalah sebagai berikut. Unsur X itu memiliki afinitas elektron 156 kJ per mol, sedangkan unsur Y mengandung negatif 349 kJ per mol. Ya. Oke, afinitas elektron itu definisinya apa sih? Nah, afinitas elektron itu definisinya adalah kemampuan sebuah atom untuk menarik elektron ya. Oke, menarik elektron itu reaksinya seperti apa? Seperti ini. Misalnya unsur X ya, ditambahkan dengan elektron akan menjadi unsur X minus ya, atau ion X minus ya. Nah, itulah afinitas elektron ya. Dan energinya itu kalau dia sifat positif, berarti dia itu sulit menerima elektron. Sulit menerima elektron ya. Sedangkan kalau misalnya energinya bersifat negatif, itu artinya dia mudah menerima elektron. Menerima elektron. Nah, bisa kita lihat di sini unsur X itu energinya, afinitas elektronnya itu bernilai positif, artinya dia sulit menerima elektron. Dan unsur Y itu energi afinitas elektronnya negatif, sehingga dia itu mudah menerima elektron. Kalau kita lihat golongan yang ada di tabel periodik, nah, atom-atom yang mudah menerima elektron itu biasanya golongannya besar ya, seperti golongan 5, golongan 6, ya 5A, 6A, dan golongan 7A. Sedangkan atom-atom yang sulit menerima elektron itu biasanya golongannya rendah ya, golongan logam ya, jadi 1A ataupun 2A ya. Oke, bisa kita simpulkan bahwa unsur X ini adalah logam ya. Sebuah logam, dan unsur Y ini sebuah non-logam ya, golongan 5, 6, atau 7 ya. Non-logam. Nah, kita lihat pertanyaannya. Pernyataan yang benar untuk menyatakan kestabilan dua unsur tersebut adalah A. Unsur X lebih bersifat non-logam daripada unsur Y. Nah, ini kurang tepat ya. X itu harusnya bersifat logam. Yang B. Unsur X lebih sulit melepas elektron daripada unsur Y. Ini juga salah ya. Kenapa? Karena logam itu justru mudah untuk melepaskan elektron ya.
Unsur X lebih mudah menyerap elektron daripada unsur Y. Ini pun salah ya. Harusnya unsur X itu lebih mudah melepas ya, melepas elektron dibandingkan unsur Y. Nah, berikutnya ion Y- lebih stabil daripada atom Y. Ini kemungkinan benar. Kita lihat yang E. Ion X- lebih stabil daripada atom X. Ini salah ya. Jadi jawabannya adalah D. Nah, Sobat Bima, mari kita masuk ke soal nomor 2. Nah, diketahui nomor atom H sama dengan 1, Be sama dengan 4, B sama dengan 5, N sama dengan 7, F sama dengan 9, P sama dengan 15, dan Cl sama dengan 17. Senyawa berikut yang tidak termasuk aturan oktet adalah 1. BeCl2, 2. Bf3, 3. PCl5, dan 4. NH3. Nah, ini di sini kita mempelajari mengenai aturan oktet ya. Apa sih itu aturan oktet ya? Nah, aturan oktet itu adalah ya aturan di mana elektron terluar dari sebuah senyawa ya, sebuah atom pusat maksudnya. Atom pusat itu harus ya atau sebaiknya mencapai jumlah 8. Ya, jumlah 8. Makanya namanya oktet ya, dari kata oktav yang artinya 8 gitu ya. Nah, jadi atom itu kalau misalnya dia mempunyai jumlah elektron valensi 8 ya, itu artinya dia sudah stabil ya, seperti atom-atom pada gas mulia ya. Atom-atom pada gas mulia itu memiliki elektron valensi 8 ya. Oke. Nah, di sini kita harus lihat dari atom-atom yang diberikan itu dia ada di golongan berapa ya. Karena golongan itu menunjukkan elektron valensi ya. H sama dengan 1, otomatis golongan 1A ya. Kemudian berilium itu 4. Nah, berilium itu 4 kita jabarkan jadi 1s2, kemudian 2s2 ya, berarti dia ada di golongan 2 ya, golongan 2A. Oke, karena dia itu terakhirnya elektronnya ada di 2s2 ya, subkulit 2s2. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini apa sih 1s2, 2s2 ini apa gitu ya. Nah, ini disebut namanya subkulit ya. Jadi elektron itu selain dia mendiami kulit, dia juga mendiami subkulit ya. Ibaratnya kalau kulit itu adalah rumahnya, subkulit itu adalah kamarnya gitu ya. Ya mungkin lantai ya, lantainya bukan kamarnya, lantainya. Jadi ibaratnya adalah rumah ya, rumah itu adalah kulit, subkulit itu adalah lantainya. Dia ada di lantai berapa? Lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Kemudian ada lagi S itu adalah bagian dari orbital ya. Kalau misalnya subkulit tadi dianggap sebagai lantai, orbital itu baru kamarnya gitu ya. Nah, dia tuh letaknya di mana? Nah, subkulit itu tentu saja ada subkulit S gitu ya, subkulit P, subkulit D, dan subkulit F gitu ya. Nah, orbital juga macam-macam ya. Ada orbital 0, kemudian 1, 2, dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, di sini kita lanjutkan ya. Untuk boron itu 5. 5 itu berarti kita mulai dari 1s2, 2s2, kemudian kita masuk ke subkulit P ya, 2p1, sehingga elektronnya 5 ya. Karena dia itu terakhirnya ada di subkulit P, maka untuk golongannya itu elektron pada subkulit P ditambah dengan elektron pada subkulit S, sehingga jumlahnya adalah 3 ya. Jadi dia itu ada di golongan 3A. Oke, kemudian N sama dengan 7. N itu 7, berarti 1s2, 2s2, 2p 3 ya, 2p3. Oke. Nah, sehingga jumlah elektronnya ada 6 dan golongannya adalah elektron berada di subkulit P ditambah dengan elektron yang berada di subkulit S. Ya, 3 tambah 2 jadinya 5 ya. 5A. Kemudian F itu 9 ya. Kita jabarkan lagi struktur elektroniknya, 1s2, 2s2, 2p 5 ya.
2p5. Nah, berarti golongannya adalah elektron yang ada di subkulit P ditambah elektron yang ada di subkulit S. 5 tambah 2 sehingga jadinya 7A. Nah, sekarang P itu 15. Oke, 1s2, 2s2, 2p6 ini udah 10 elektron. Kemudian 3s2, 3p 12, berarti ini 3p3 ya. 3p3. Oke, ini total jadi ada 15 ya. Oke. 3 pada subkulit P, 2 pada subkulit S sehingga dia golongan 5A ya. 5A. Oke, kemudian Cl. Cl itu 17 ya, 17 Cl. Oke, berarti kita jabarkan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p 10, 12, 3p5 ya. Oke. 3p5 sehingga 5 ditambah 2 jadinya 7. Dia golongan 7A ya. Oke, sudah kita dapatkan nih struktur-strukturnya. Sekarang kita gambarkan BeCl2 itu seperti apa. Nah, Be itu memiliki 2 elektron valensi ya, seperti ini. Ini Be ya. Terus Cl2, sedangkan Cl itu memiliki 7 elektron valensi ya, sehingga bisa memberikan satu ikatan ya. Cl-nya seperti ini bentuk gambarnya ya. Cl-nya memiliki 7 elektron valensi sehingga bisa memberikan satu elektron untuk berikatan ya secara kovalen ya, BeCl2. Nah, jadinya seperti ini. Kita lihat Cl-nya ini dia sudah oktet tapi Be-nya belum. Be hanya memiliki 4 elektron ya. Jadi Be ini tidak mengikuti kaidah elektron ya. Berarti ini betul ya yang kita cari. Terus yang kedua, Bf3. B itu boron, dia memiliki 3 ya, 3 elektron valensi. Nah, kemudian F itu dia golongan 7 ya. Golongan 7 itu juga sama seperti Cl, bisa memberikan satu atom ya. Satu elektron untuk berikatan ya. Oke, dan F itu memiliki 7 elektron valensi. Oke, kita pindahkan gambarnya biar lebih enak. Oke, ini F seperti ini ya. Untuk F dia sudah memiliki 8 elektron valensi, sedangkan yang B ini dia hanya memiliki 6 elektron valensi ya, sehingga B ini juga tidak mengikuti kaidah oktet ya. Jadi kita ambil sebagai jawaban. Kemudian PCl5. PCl5 itu P itu golongan 5. Memiliki 5 elektron valensi. Seperti ini. Kemudian Cl itu memiliki 7 elektron valensi dan bisa membentuk satu ikatan ya. Sehingga nanti bentuknya akan menjadi seperti ini. P dikelilingi 5 atom Cl ya. Oke, kita lanjutkan menambahkan elektron-elektron pada Cl. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini Cl sudah memiliki 8 elektron valensi sehingga dia bersifat oktet. Namun P ini ya malah memiliki 10 elektron valensi ya. Jadi ada 10 elektron valensinya. Jadi karena dia itu lebih dari 8 ya, ini juga kita anggap tidak mengikuti aturan oktet ya. Oke, selanjutnya NH3 ya. Nah, NH3 ini N-nya itu adalah golongan 5 ya. N, sehingga dia memiliki 5 elektron valensi. Kemudian H itu golongan 1 memiliki 1 elektron valensi sehingga bisa membentuk satu ikatan ya.
kovalen. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, H sudah memiliki 2 elektron ya, itu aturan duplet ya. Kemudian N itu atom pusatnya sudah memiliki 8 elektron ya, sehingga dia justru malah mengikuti aturan oktet ya. Jadi tidak kita ambil sebagai jawaban ya. Ini bukan. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3 benar. Kita ambil pilihan A. Sobat Bima, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Nah, kita baca dulu soal nomor 3. Sebanyak 40 ml gas hidrokarbon CnH2n+2 memerlukan 1000 ml udara yang mengandung 20% oksigen untuk pembakaran sempurna. Semua gas diukur pada temperatur dan tekanan yang sama. Rumus hidrokarbon tersebut adalah, nah ini merupakan gabungan dari bab hidrokarbon dan juga stoikiometri. Nah, di sini untuk menjawab soal ini, kita harus menghimpun data-data terlebih dahulu ya. Nah, ada banyak petunjuk yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal ini. Yang pertama adalah CnH2n+2. Ini merupakan rumus umum untuk senyawa alkana ya. Jadi senyawa alkana ini merupakan hidrokarbon yang jenuh. Apa sih hidrokarbon yang jenuh? Yaitu adalah hidrokarbon yang hanya memiliki atom C dan H dan terdiri atas ikatan tunggal ya, tidak ada ikatan rangkap di dalamnya, hanya ikatan tunggal ya. Kemudian, nah di sini oksigen yang dibutuhkan itu adalah 20% ya. Jadi 20% oksigen itu berada di udara. Kita hitung dulu. Ya, jadi volume oksigen itu sama dengan 20/100 dikali dengan 1000 ml udara. Ini akan menghasilkan 200 ml oksigen ya. Nah, kita kemudian harus membuat reaksi pembakaran sempurna dari sebuah hidrokarbon. Kita tulis saja CnH2n+2 ditambah dengan O2 akan menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O ya. Jadi untuk pembakaran sempurna sebuah hidrokarbon, apapun hidrokarbonnya pasti menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, tentu saja reaksi ini belum setara. Kita harus setarakan terlebih dahulu. Oke. Nah, petunjuk lain adalah kita bisa menuliskan volume hidrokarbon yaitu adalah 40 ml dan volume O2 200 ml ya. Nah, bisa kita lihat di sini perbandingan antara hidrokarbon dan oksigen yang digunakan adalah 1:5. Oke, kita simpan dulu data ini. Kita coba setarakan reaksi yang di atas ini. Ya, bisa kita lihat C yang akan dibakar adalah sejumlah N. Ya, kita tulis di sini NCO2 jadinya ya. Kemudian jumlah hidrogen yang akan dioksidasi, yang akan dibakar juga yaitu adalah H2n+2. Nah, di sini H-nya udah ada 2, berarti kita 2n+2 dibagi 2, sehingga jadinya N+1. Nah, kemudian sekarang jumlah oksigennya itu berapa? Nah, jumlah oksigennya berarti N ya dikali 2 ya, karena pada CO2 itu ada 2 O, jadi 2N ditambah dengan N-1 ya, N+1 ya, karena O-nya pada H2O hanya 1, berarti jadinya N+1. Dan ini harus sama dengan kelipatan 5 ya, kita anggap aja 5 deh ya. Nah, sebelum itu, sebelum masuk ke 5 ya, ini 2N plus 1. Nah, sedangkan di sebelah kiri itu jumlah O-nya ada 2. Ini harus kita bagi 2 dulu. Ya, dibagi 2. Nah, baru ini sama dengan kelipatan yaitu adalah 5. Jadi 2N plus N+1 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, ini kita coba selesaikan ya. 2N ditambah N+1 jadi 3N+1 dibagi 2 sama dengan 5 ya. 3N ditambah 1 sama dengan 10. 3N sama dengan 9, N sama dengan 3. Jadi kemungkinan itu ya N-nya adalah 3 ya. Di sini berarti 3N+1 dibagi 2. Oke. Nah, kalau sudah diketahui jumlah N-nya sama dengan 3, maka kita masukkan ke rumusnya. C3H 2 kali N tambah 2 jadinya 8 ya. Ditambah dengan 5O2 ya, karena perbandingannya antara hidrokarbon dan oksigennya adalah 5.
1/5, kemudian NCO2 berarti 3 CO2 ditambah dengan N plus 1 H2O, berarti 4 H2O. Oke, apakah ini sudah setara? Ya, ini sudah setara ya. Kita lihat jumlah oksigennya saja. Di sebelah kiri 5 kali 2, 10. Di sebelah kanan 3 kali 2, 6. Ditambah 4 juga 10. Jadi jawabannya adalah C, C3H8. Biar persiapan TKA Kimia kamu makin matang, yuk langsung follow Bimbingan Alumni. Like and share video ini ke teman-teman kamu sekarang juga. Sampai ketemu di part berikutnya. Bimbingan Alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih